Gereja Betani berdiri megah di tengah kota. Setiap minggu pagi, suara lonceng gereja memanggil umat untuk berkumpul. Di balik mimbar kayu tua itu, berdirilah Pendeta Daniel, pria karismatik berusia 52 tahun yang telah memimpin jemaat selama 2 dekade. Ucapannya lembut, penuh hikmat, dan wajahnya selalu menenangkan. Banyak yang menganggapnya sebagai wakil Tuhan di bumi. Daniel adalah panutan. Ia membantu fakir miskin, mengunjungi orang sakit, dan menjadi pembimbing bagi anak-anak muda yang kehilangan arah. Banyak orang berkata, jika semua pendeta seperti Pak Daniel, dunia akan damai. Tak ada satupun yang curiga, bahwa di balik sorot mata penuh damai itu, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang belum pernah terungkap. Setiap hari Minggu, Daniel berdiri dengan percaya diri di atas mimbar. Ia berkhotbah tentang kasih, pengampunan, dan hidup dalam kebenaran. Jemaat mengangguk, mencatat, dan bahkan menangis. Tapi saat malam tiba, di balik pintu kamarnya yang terkunci rapat, Daniel kerap termenung lama. Pandangannya kosong menembus langit-langit. Ada bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Seorang wanita tua, Bu Lestari, pernah melihat Daniel menangis sendiri di dalam gereja tengah malam. Tapi saat ia menegur, Daniel hanya menjawab, "Saya sedang merenungkan firman Tuhan." Tidak ada yang menggali lebih dalam. Semua percaya bahwa air mata pendeta hanyalah ekspresi kesalehan. Namun, sejak sebulan terakhir, Daniel tampak lebih gelisah. Khotbah-khotbahnya menjadi lebih pendek, pandangannya kadang kosong, dan ia sering berbicara sendiri dalam ruangan tertutup. Jemaat mulai berbisik-bisik, "Apakah pendeta kita sedang mengalami tekanan?" tanya seorang ibu muda kepada temannya. Daniel mulai sering menolak undangan pelayanan luar kota, dan lebih banyak mengurung diri di ruang kerjanya. Sekretaris gereja pun mulai khawatir. Ada berkas-berkas yang tak lagi disusun rapi seperti biasanya, dan Daniel sering lupa akan janji pertemuan. Seolah pikirannya terpecah dua. Malam itu, ketika hujan turun deras, Daniel berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri. "Sudah berapa lama aku membohongi semua orang?" bisiknya lirih. Hatinya bergolak. Wajah remaja perempuan yang dulu sering muncul dalam mimpinya kini hadir lagi, jelas, seperti nyata. Di luar sana, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Sementara di dalam kamar, Pendeta Daniel bersimpuh dan menggenggam salib kayu kecil di tangannya. Tapi air matanya bukanlah air mata damai. Ia tahu, badai bukan hanya datang dari langit. Badai dari masa lalu sedang menuju ke arahnya, dan kali ini, ia mungkin tak bisa lagi melarikan diri. Hujan belum reda ketika bel pintu rumah pendeta berdentang keras. Daniel membuka pintu perlahan, hanya untuk mendapati sosok yang tak pernah ia bayangkan akan muncul kembali, Bram. Lelaki bertubuh tinggi dengan jas lusuh itu berdiri di ambang pintu, tersenyum sinis di tengah derasnya hujan. "Lama tak berjumpa, Pak Pendeta," katanya dingin. Daniel terpaku. Wajah itu, suara itu, adalah bagian dari masa lalu yang ia harap sudah terkubur selamanya. Bram tak menunggu undangan. Ia melangkah masuk, membasahi lantai kayu rumah dengan sepatunya yang penuh lumpur. Daniel mengikutinya dari belakang, tubuhnya gemetar. "Kenapa kau datang?" tanya Daniel pelan. Bram duduk santai di kursi ruang tamu, lalu mengeluarkan amplop tebal dari dalam mantelnya. "Aku hanya datang membawa kebenaran," jawabnya. Daniel menatap amplop itu seperti melihat bom waktu. Isi amplop itu adalah foto-foto lama, potongan koran tua, dan, yang paling mengejutkan, sebuah flash disk kecil. "Semua bukti yang dulu berhasil kau sembunyikan, sekarang aku miliki," kata Bram. Daniel ingin menyangkal, tapi tak bisa. Ia tahu benar isi dari flash disk itu. Video rekaman CCTV tua yang memperlihatkan dirinya masuk ke rumah korban malam sebelum kejadian mengenaskan itu terjadi. "Sudah berapa lama kau hidup tenang di sini, Daniel?" tanya Bram tajam. 20 tahun. 20 tahun kau berdiri di atas mimbar dan berbicara soal kebenaran, padahal kau hidup dalam kebohongan. Daniel menunduk. Kata-kata itu seperti panah yang menembus dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tangannya terus gemetar. "Apa maumu?" tanyanya akhirnya. Bram tersenyum miring. "Aku tak butuh uangmu. Aku tak butuh pengampunanmu. Aku hanya ingin dunia tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Daniel berdiri dengan gelisah, mencoba menyusun kata. "Itu sudah berlalu, Bram. Aku sudah bertobat," tapi Bram memotong cepat. "Tobat, Tuhan mungkin mengampunimu, tapi hukum harus tetap berjalan. Keadilan belum ditegakkan." Sebelum pergi,
Bram menatap langsung ke mata Daniel. Kau punya waktu seminggu. Setelah itu, aku akan serahkan semua ini ke polisi. Lalu ia keluar, meninggalkan Daniel yang terduduk lemas di kursinya. Flash disk itu masih di atas meja, seolah membakar mata dan hatinya. Malam itu, Daniel tidak tidur. Ia membuka file dalam flash disk itu, satu persatu. Semuanya benar, tak bisa disangkal. Kesalahan itu nyata, dan jejaknya masih tertinggal jelas. Hanya masalah waktu sebelum semuanya terbongkar. Ia bersujud di depan salib di ruang kerjanya. Tapi kali ini doanya tak mengalir seperti biasa. Ia hanya bisa menangis. Angin malam menyusup lewat celah jendela yang tak tertutup rapat. Di luar, suara lolongan anjing menambah suasana mencekam. Daniel sadar, masa damainya telah berakhir. Kini, bukan hanya Tuhan yang menuntut pertobatan, tetapi dunia pun menanti keadilan yang selama ini tertunda. Pagi itu, Daniel duduk termenung di ruang kerjanya. Jemaat mulai berdatangan untuk ibadah pagi, namun ia belum bergerak dari kursinya. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur semalam. Tangannya menggenggam salib kecil pemberian almarhum ibunya. Hatinya bergejolak, antara menyerahkan diri pada hukum atau terus berlindung di balik jubah keimanan. Sementara itu, di tempat lain, Bram tidak tinggal diam. Ia mendatangi kantor berita lokal dan secara anonim mengirimkan sebagian bukti, foto-foto Daniel muda bersama korban, serta surat laporan hilangnya remaja bernama Clara, yang waktu itu adalah anggota pelayanan remaja di gereja lama Daniel. Wartawan mulai mencium aroma skandal besar. Di sosial media, berita dengan judul mencolok mulai menyebar, pendeta terkenal diduga terlibat pembunuhan masa lalu. Meski belum ada penjelasan resmi, publik mulai berspekulasi. Beberapa jemaat melihat potongan berita itu dan mulai bertanya-tanya, namun tak berani langsung menuduh. Daniel masih diam, ia bahkan tetap berdiri di mimbar minggu itu, menyampaikan khotbah seperti biasa, meskipun suaranya terdengar goyah. Namun, bisikan-bisikan di antara bangku jemaat mulai terdengar jelas. Apa benar itu Pak Daniel? Kok mirip ya foto lamanya, jangan-jangan ada yang disembunyikan, bahkan anak-anak muda pelayanan pun mulai bersikap canggung di dekatnya. Daniel tahu, semuanya sudah berubah. Sekalipun belum ada pengadilan, ia sudah mulai dihukum oleh sorotan mata jemaatnya sendiri. 3 hari setelah pertemuan dengan Bram, polisi datang ke rumahnya. Dengan sopan tapi tegas, mereka membawa surat panggilan untuk pemeriksaan ulang kasus Clara. Daniel tak menolak, ia mengikuti mereka dengan tenang, tanpa pengacara. Wajahnya datar, seolah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Wartawan mulai mengepung rumahnya, mengabadikan setiap langkahnya. Di ruang interogasi, Daniel ditanya ulang tentang kejadian 20 tahun lalu. Pertanyaan-pertanyaan lama kembali muncul, tapi kali ini dengan data dan bukti yang lebih kuat. Daniel sempat menolak mengaku, tapi penyidik menunjukkan rekaman video dari flash disk milik Bram, rekaman yang tak pernah dipublikasikan sebelumnya. Dalam video itu, terlihat Daniel muda masuk ke rumah Clara malam hari, lalu keluar tergesa 2 jam kemudian. Tak lama setelah itu, Clara dinyatakan hilang. Mayatnya ditemukan seminggu kemudian di sungai kecil, namun pelaku tak pernah terungkap. Daniel membenamkan wajahnya ke meja. Tangisnya pecah. Aku tidak bermaksud membunuhnya, aku hanya kehilangan kendali. Pengakuan itu menjadi titik balik. Proses hukum pun resmi dibuka. Jemaat diberitahu oleh Dewan Gereja bahwa pendeta Daniel untuk sementara waktu dibebas tugaskan. Gereja sepi. Bangku-bangku kosong, ada yang kecewa, ada yang hancur, dan ada pula yang berkata, Tuhan tetap suci, meski hambanya berdosa. Gereja Betani yang biasanya penuh dengan nyanyian pujian kini menjadi sunyi. Kursi-kursi kayu tertata rapi namun kosong, hanya beberapa jemaat yang tetap datang dengan wajah cemas dan hati yang terguncang. Berita tentang pendeta Daniel sudah menjadi konsumsi nasional. Semua media memberitakan dengan tajuk, pendeta ternama akhirnya mengaku membunuh remaja jemaatnya. Nama baik gereja itu kini dicemari. Di dalam ruang rapat gereja, para penatua berkumpul. Mereka membahas langkah selanjutnya, mengangkat pendeta sementara, meredam kegelisahan jemaat, dan merespons media. Ketua penatua, Bapak Iskandar, menatap para anggota dengan wajah berat. Kita sedang diuji, tapi kita tidak boleh membiarkan gereja ini runtuh karena kesalahan satu orang. Sementara itu, sebagian jemaat memilih untuk meninggalkan gereja. Ada yang tak sanggup menerima kenyataan bahwa pendeta yang mereka percaya selama puluhan tahun adalah seorang pembunuh.
Mereka merasa tertipu. Seorang ibu muda bernama Siska berkata, "Saya merasa seperti seluruh iman saya runtuh." Ia menghapus air matanya sambil menggandeng anak kecilnya keluar dari pintu gereja. Namun, tidak semua orang meninggalkan gereja. Beberapa tetap bertahan, mencoba memahami bahwa Tuhan lebih besar dari kesalahan manusia. Seorang pria tua, Pak Darto, berdiri di depan mimbar minggu itu dan berkata pelan, "Kita kecewa, ya, tapi jangan sampai kecewa kepada Tuhan. Tuhan tidak bersalah dalam ini." Ucapan itu membuat beberapa orang menangis. Media terus mengejar keluarga Daniel dan para jemaat. Rumah keluarga Daniel dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal. Istri Daniel, Bu Maria, harus diamankan ke tempat perlindungan. Ia tak pernah tahu rahasia itu selama ini. Saat mendengar pengakuan suaminya, ia hanya bisa terduduk dan berkata, "Aku sudah hidup dengan pria yang tak kukenal." Daniel, di dalam tahanan, mulai menulis buku harian. Ia mencurahkan semua isi hatinya, tentang dosa, penyesalan, dan ketakutannya akan penghakiman. Di salah satu halaman, ia menulis, "Tuhan, jika aku harus mati, biarlah itu menjadi tebusan terakhirku untuk Clara, untuk jemaatku, untuk semua yang telah kulukai." Ia tahu bahwa kepercayaan yang ia hancurkan tidak akan mudah dibangun kembali. Gereja kini dipimpin oleh pendeta muda bernama Ezra, yang ditugaskan dari Sinode Pusat. Ia mencoba merangkul jemaat yang tersisa dan membangun kembali rasa percaya. Dalam khotbahnya, ia berkata, "Kita bukan berkumpul di sini karena manusia, tapi karena Kristus. Jika kita membangun gereja di atas manusia, maka semua akan runtuh. Tapi jika di atas Kristus, kita akan tetap berdiri." Walau perlahan, suasana gereja mulai membaik. Tapi luka itu belum sembuh. Jemaat masih menyimpan trauma, dan nama Daniel menjadi luka terbuka yang tak bisa disebut tanpa membuat dada sesak. Di antara segala yang hancur, hanya satu yang terus bertahan, iman pada Tuhan yang adil dan penuh belas kasihan. Hari itu, gedung pengadilan dipenuhi oleh kamera, wartawan, dan warga yang penasaran. Pendeta Daniel dibawa masuk mengenakan rompi tahanan. Dahulu, ia berdiri di atas mimbar dengan jubah putih, kini ia duduk di kursi terdakwa dengan tangan terborgol. Kontras yang menyayat hati. Wajahnya muram, tapi tidak memberontak. Ia seolah menerima bahwa ini adalah harga dari kebenaran yang ia sembunyikan terlalu lama. Jaksa membacakan kronologi kasus Clara dengan tegas. Disertakan bukti rekaman, hasil forensik lama yang dicocokkan ulang, dan surat kesaksian dari beberapa orang yang mengetahui hubungan dekat Daniel dengan korban. Yang paling menghancurkan adalah kesaksian dari adik Clara, yang kini telah dewasa. Ia berkata di depan hakim, "Kami percaya padanya. Kami kira dia pelindung, tapi dia menghancurkan hidup kakakku." Pihak pembela mencoba membela Daniel sebagai orang yang telah bertobat dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat selama lebih dari 20 tahun. Mereka meminta keringanan hukuman, namun nada suara mereka terdengar lemah di hadapan luka keluarga korban yang belum sembuh. Daniel sendiri tidak berkata banyak. Saat diberi kesempatan bicara, ia hanya berkata, "Saya tidak punya pembelaan. Saya hanya ingin berkata, saya sangat menyesal." Sidang demi sidang digelar. Jemaat lama berdatangan, sebagian menangis melihat Daniel. Ada yang tetap menyapa, ada yang hanya menunduk dan berlalu. Bahkan beberapa pendeta dari gereja lain datang, menyaksikan bahwa kasus ini menjadi luka besar bagi tubuh gereja secara keseluruhan. Ini bukan sekadar skandal pribadi, ini adalah aib yang mencoreng nama pelayanan di mata publik. Di luar ruang sidang, ada demonstrasi. Sebagian menuntut keadilan bagi Clara, membawa spanduk bertuliskan, "Pendeta pembunuh harus dihukum mati." Sementara yang lain membawa tulisan berbeda, "Ampuni dia, karena ia telah bertobat." Dua kutub itu saling beradu argumen, tentang apa arti keadilan, dan di mana letak belas kasihan. Putusan akhirnya dibacakan setelah 3 bulan proses panjang. Hakim, dengan suara tegas, menyatakan Daniel bersalah atas pembunuhan berencana yang kemudian ditutup-tutupi. Karena beratnya kejahatan ini, serta fakta bahwa terdakwa menyembunyikan perbuatannya selama puluhan tahun, pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Suara di ruang sidang hening. Lalu isak tangis terdengar dari keluarga korban dan beberapa jemaat. Daniel menunduk dalam, tidak menangis, tidak mengeluh. Ia hanya memejamkan mata dan berbisik, "Tuhan, kehendak-Mu jadilah." Putusan itu membuat berita kembali meledak. Seorang pendeta dihukum mati. Judul-judul besar bermunculan di seluruh media,
pelayan Tuhan atau pembunuh diam-diam. Dan, dosa yang terbayar dengan nyawa. Di dalam tahanan, Daniel diberi kesempatan terakhir untuk menulis. Ia menulis surat-surat pengakuan dan penghiburan kepada jemaatnya, kepada keluarga Clara, dan bahkan kepada istrinya. Ia tahu tidak semua orang akan memaafkannya. Tapi ia berharap, jika Tuhan bisa mengampuni, maka suatu hari, mereka pun bisa. Di dalam selnya yang sempit dan dingin, Pendeta Daniel menghabiskan hari-harinya dengan menulis dan berdoa. Ia tidak meminta pengampunan dari dunia, karena ia tahu, luka yang ia timbulkan terlalu dalam. Tapi di antara malam-malam panjang itu, ia terus berbicara kepada Tuhan. Bukan sebagai pendeta, bukan sebagai pengkhotbah, melainkan sebagai seorang manusia berdosa yang merintih minta ampun. Suatu malam, penjaga penjara melihat Daniel bersujud selama berjam-jam. Tanpa suara, hanya air mata yang jatuh membasahi lantai. Doanya sederhana, namun tulus, Tuhan, aku tidak layak diselamatkan. Tapi jika masih ada tempat di sisimu, izinkan aku duduk di situ, meski di barisan paling belakang. Tangisnya mengguncang jiwanya. Ia bukan lagi pria yang penuh kebanggaan di atas mimbar. Kini, ia hanyalah debu yang remuk. Hari-harinya dipenuhi dengan surat-surat. Ia menulis kepada setiap orang yang pernah ia layani. Meminta maaf secara pribadi. Ia tidak berusaha menyalahkan keadaan atau mencari pembenaran. Setiap kalimatnya diakhiri dengan satu kalimat yang berulang, aku bersalah, dan aku siap menerima akibatnya. Beberapa surat dibalas dengan kutukan, namun beberapa datang dengan kata, kami menangis membaca suratmu, dan kami memaafkan. Istrinya, Maria, akhirnya menjenguknya. Wajah wanita itu lelah dan terluka, tapi ia tetap datang. Mereka duduk berdua di balik kaca tebal ruang kunjungan. Tak banyak kata diucapkan, hanya mata yang saling bertatapan. Daniel menunduk dan berkata lirih, maafkan aku. Aku bahkan tidak pantas menjadi suamimu. Maria menatapnya dengan mata berkaca. Aku tak tahu harus berkata apa, tapi aku akan berdoa agar Tuhan menyembuhkan semua ini. Pendeta Ezra, yang menggantikan Daniel di gereja, juga datang menjenguk. Ia membawa Alkitab dan surat dari beberapa jemaat yang masih setia. Mereka mengirim pesan dukungan bukan untuk membebaskan Daniel, tapi untuk menguatkannya dalam menjalani hukuman. Ezra berkata, dosa tidak pernah Tuhan sembunyikan, tapi Tuhan tidak pernah menolak orang yang benar-benar bertobat. Kalimat itu membuat Daniel menangis seperti anak kecil. Pada malam Natal, di dalam selnya yang gelap, Daniel menyanyikan pujian pelan-pelan, malam kudus, sunyi senyap, tidak ada lilin, tidak ada lonceng, hanya suara langkah penjaga di kejauhan. Tapi di dalam hatinya, Daniel merasa Tuhan hadir. Ia tahu malam itu adalah Natal terakhirnya, dan entah bagaimana, ia damai. Saat langit mulai terang di luar penjara, Daniel selesai menulis surat terakhirnya, untuk Clara. Maafkan aku, anakku, aku telah mencuri hidupmu, masa depanmu. Jika Tuhan izinkan, suatu hari kita akan bertemu, dan aku akan bersujud di kakimu, sebelum di hadapan Tuhan. Surat itu tidak pernah dikirim. Ia hanya meminta agar surat itu dibakar saat ia dieksekusi. Ia ingin kalimat itu naik ke langit. Di dalam penjara, para sipir mengakui bahwa Daniel adalah tahanan yang berbeda. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah marah, bahkan menguatkan napi lain yang patah semangat. Ia bukan pahlawan, ia tetaplah orang bersalah. Tapi di mata mereka, ada sesuatu yang tulus dari pertobatan itu. Air mata itu bukan sandiwara. Itu adalah air mata jiwa yang akhirnya tersungkur di hadapan Tuhan. Tanggal eksekusi ditetapkan. Pagi itu langit mendung, seolah ikut berduka. Di dalam sel khusus, Daniel bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian putih sederhana, seperti yang diminta sebelumnya. Ia tidak meminta pengacara, tidak mengajukan banding, dan tidak memohon keringanan. Baginya, hari ini adalah akhir dari kehidupan lamanya, dan awal dari keadilan yang tak bisa ia hindari lagi. Sebelum dibawa keluar, ia diberi kesempatan terakhir untuk berbicara. Petugas memintanya menulis pesan singkat. Daniel hanya menulis satu kalimat, Tuhan, ampunilah aku, dan ampunilah mereka yang hatinya pernah hancur karena dosaku. Kalimat itu dilipat dan diserahkan kepada sipir. Ia menolak kamera dan sorotan media. Ia hanya ingin pergi dalam diam. Dalam perjalanan menuju tempat eksekusi, Daniel duduk tenang di dalam mobil tahanan. Ia menggenggam salib kecil yang dulu selalu ia bawa saat berkhotbah. Wajahnya tidak menampakkan ketakutan, melainkan keikhlasan.
Seorang petugas bertanya pelan, "Apa Bapak siap?" Daniel menoleh dan tersenyum lemah, "Saya tidak pernah siap menghadapi kematian, tapi saya tahu, ini bukan akhir segalanya." Di ruang eksekusi, Daniel diberi waktu beberapa menit untuk berdoa. Ia bersimpuh di lantai dingin, mengucap syukur, bukan karena ia akan mati, tapi karena Tuhan masih memberi waktu untuk bertobat sebelum semuanya terlambat. Air matanya jatuh di lantai beton. Ia berdoa bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk dimaafkan. Para petugas menyiapkan perlengkapan. Dengan hati berat, salah satu dari mereka sempat berbisik, "Saya dulu jemaat Bapak." Daniel menatapnya, dan hanya berkata, "Maafkan saya," dan teruslah percaya pada Tuhan. Tidak ada marah, tidak ada dendam, hanya penyesalan yang dalam, dan hati yang pasrah. Saat tali dikencangkan, suasana hening. Tak ada suara kecuali detak jam tua di dinding. Daniel memejamkan mata dan mengucap kalimat terakhirnya, "Ke dalam tanganmu, kuserahkan hidupku." Dan dalam hitungan detik, tubuh itu tergantung diam. Hidupnya berakhir, tapi kisahnya tidak. Beberapa jam kemudian, berita menyebar cepat, Pendeta Daniel dieksekusi mati pagi ini. Media, jemaat, dan masyarakat bereaksi beragam. Ada yang lega, ada yang menangis, dan ada yang merenung. Gereja mengadakan doa bersama malam itu, bukan untuk merayakan kematian, tapi untuk mengingat bahwa keadilan dan kasih Tuhan bisa berjalan bersamaan. Jenazah Daniel dimakamkan secara sederhana. Hanya istri dan beberapa petugas gereja yang hadir. Di batu nisannya tertulis, bukan gelar atau pujian, tapi satu kalimat yang ia minta ditulis sendiri. Ia jatuh dalam dosa, tapi bangkit dalam pengampunan. Seminggu setelah eksekusi, surat-surat tulisan tangan Pendeta Daniel tiba di kantor gereja Betani. Dikemas rapi dalam map coklat tua dan dititipkan melalui pengacara penjara, surat-surat itu ditujukan kepada berbagai pihak, jemaat, keluarga korban, rekan sesama pendeta, bahkan kepada anak-anak remaja gereja yang dulu ia didik. Di bagian depan map itu tertulis, "Dari seorang yang pernah berdiri di mimbar, lalu jatuh ke tanah paling hina." Surat pertama dibacakan oleh Pendeta Ezra di hadapan jemaat pada ibadah Minggu pagi. Suasana gereja hening, tak ada musik pengantar, tak ada dekorasi. Hanya suara Ezra yang membaca surat itu perlahan. "Saudara-saudaraku yang terkasih, aku telah mempermalukan nama Tuhan, merusak kepercayaan kalian, dan menghancurkan harapan banyak orang. Aku tidak akan menyalahkan setan, masa lalu, atau tekanan hidup. Aku bersalah, sepenuhnya. Tapi aku bersujud dan memohon, jangan biarkan dosaku memutuskan iman kalian kepada Tuhan." Air mata mulai jatuh di bangku-bangku jemaat. Beberapa yang dahulu marah kini menangis dalam diam. Surat itu bukan pembelaan, tidak ada kalimat menyalahkan siapapun. Hanya pengakuan, pertobatan, dan harapan agar gereja tidak hancur karena kegagalannya. Surat kedua ditujukan kepada keluarga Clara. Dalam amplop itu ada sehelai kertas bertuliskan tangan. "Aku telah mengambil sesuatu yang tak bisa kukembalikan, nyawa, cinta, dan masa depan. Aku tidak pantas diampuni, tapi biarlah surat ini menjadi saksi bahwa penyesalanku bukan karena aku dihukum, melainkan karena aku sadar aku telah merusak hidup orang yang tak bersalah. Maafkan aku, Clara." Keluarga Clara membaca surat itu dalam keheningan. Ayah Clara, yang dulu paling vokal menuntut hukuman mati, akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya, tapi aku bisa berhenti membencinya." Itu bukan kelegaan, tapi awal dari proses penyembuhan luka yang telah menganga terlalu lama. Di surat untuk para remaja gereja, Daniel menulis, "Jangan jadikan aku teladan, jadikan aku peringatan, bahwa panggilan dari Tuhan bukanlah tameng dari hukuman dosa. Hidup benar bukan hanya soal bicara, tapi soal hati yang jujur. Jika kalian ingin melayani Tuhan, bersihkan dulu hatimu. Karena jika tidak, kau bisa berdiri di mimbar, tapi jiwamu kosong." Surat-surat itu kemudian dikumpulkan dan dibukukan oleh gereja dalam sebuah buku berjudul Surat dari Seorang Jatuh. Buku itu tidak dijual, melainkan dibagikan secara gratis kepada jemaat dan mereka yang ingin belajar tentang bahaya kesombongan rohani dan pentingnya pertobatan sejati. Surat terakhir ditulis untuk istrinya, Maria. Dalam surat itu, Daniel menuliskan kenangan mereka, meminta maaf karena telah menyia-nyiakan cinta yang murni, dan berharap Maria bisa menjalani hidup baru tanpa beban nama besarnya. "Engkau tak perlu membawa nama keluarga ini kemanapun, aku tak ingin namamu dikotori karena aku," tulisnya. Maria membaca surat itu di samping makam Daniel.
Ia tak berkata banyak, hanya meletakkan setangkai bunga mawar putih di atas batu nisan suaminya, lalu berdoa dalam hati. Ia tahu, kisah mereka telah berakhir, tapi kasih Tuhan tetap berjalan. Malam itu, hujan turun pelan di atas pemakaman kecil di luar kota. Di bawah lampu jalan yang redup, nisan Pendeta Daniel tampak sunyi, hanya ditemani beberapa bunga yang mulai layu. Tapi di langit malam, jauh dari hiruk-pikuk dunia, ada yang tak terlihat oleh mata manusia, pergulatan antara keadilan dan belas kasihan, antara murka dan pengampunan. Jiwa Daniel kini melintasi batas akhir kehidupan, menuju tempat di mana semua rahasia dibuka. Di tempat itu, tidak ada jubah pendeta, tidak ada gelar kehormatan, hanya roh yang telanjang di hadapan Tuhan. Daniel berdiri gemetar, ia melihat kembali seluruh hidupnya, dari kecil hingga akhir hayatnya. Setiap khotbah, setiap pelukan jemaat, setiap senyum anak-anak, dan juga setiap kebohongan, setiap tatapan dusta, setiap malam yang ia habiskan dalam rasa takut akan kebenaran. Tapi Tuhan tidak bertanya, apa pekerjaanmu? Atau, berapa besar gerejamu? Tuhan hanya bertanya, apakah kau sungguh bertobat? Dan saat pertanyaan itu bergema, Daniel bersujud di hadapan terang yang tak terkatakan. Aku tidak punya apa-apa, Tuhan. Bahkan air mataku pun tak cukup untuk membayar dosaku. Tapi jika Engkau masih memberi belas kasihan, aku tidak akan menolak. Tidak ada argumen, tidak ada pembelaan. Hanya penyerahan mutlak. Dalam penglihatan yang hening, Daniel melihat dua jalan, satu menuju jurang yang tak berdasar, dan satu lagi jalan sempit yang naik menuju cahaya. Tapi ia tidak memilih. Ia hanya berdoa, jangan biarkan aku masuk ke surga tanpa pengampunan, dan jangan biarkan aku dilempar ke neraka tanpa belas kasihan-Mu. Lah tahu, tempatnya bukan ditentukan oleh reputasi, tapi oleh kerendahan hati. Sementara itu, di dunia, beberapa orang mulai berdamai dengan kisah Daniel. Ada yang menjadikannya bahan renungan, ada pula yang merasa kisah itu membuka mata mereka bahwa bahkan orang yang terlihat paling suci pun bisa jatuh. Tapi satu pelajaran besar muncul, bahwa tidak ada pelayan Tuhan yang kebal dari dosa, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, jika disesali sungguh-sungguh. Beberapa waktu kemudian, Gereja Betani mengadakan acara khusus bertajuk, Malam Pengampunan. Jemaat berkumpul, menyalakan lilin, dan mendoakan para korban kekerasan dan ketidakadilan dimanapun. Di akhir acara, Pendeta Ezra berkata, malam ini, kita tidak membela dosa. Tapi kita percaya Tuhan bisa memakai kehancuran untuk menyadarkan banyak jiwa. Lilin-lilin kecil itu bersinar, seolah menjawab bahwa bahkan di tengah kegelapan, cahaya Tuhan tetap menyala. Daniel tak dikenang sebagai pahlawan. Tapi ia juga tak dilupakan sebagai monster. Ia dikenang sebagai manusia, yang jatuh, remuk, lalu berseru minta ampun. Di antara neraka dan surga, ia memilih menyerah pada kasih Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang menentukan tempat akhirnya. Dalam mimpi seorang jemaat, Daniel muncul, duduk di bangku kayu, tersenyum kecil, dan berkata, tolong jaga gereja kita. Dan jangan biarkan siapapun, bahkan yang paling bersinar, berdiri tanpa kejujuran. Mimpi itu sederhana, tapi membuat banyak orang menangis. Karena mereka tahu, Tuhan telah menjadikan bahkan kejatuhan terdalam sebagai alat pengajaran tertinggi. Beberapa bulan setelah kematian Pendeta Daniel, Gereja Betani perlahan mulai kembali hidup. Jemaat yang dulu tercerai-berai mulai berdatangan lagi, tidak karena penasaran atau ingin tahu, tapi karena mereka merindukan kehadiran Tuhan, bukan kehadiran manusia. Mereka datang bukan karena mimbar, tapi karena salib. Karena mereka sadar, kasih Tuhan tak pernah pudar meskipun hambanya jatuh. Pendeta Ezra berdiri di atas mimbar, tidak menggantikan Daniel, tapi melanjutkan pelayanan yang sempat terguncang. Ia tidak mencoba menyembunyikan masa lalu gereja itu, melainkan menjadikannya sebagai bahan pelajaran dan pertobatan kolektif. Dalam satu khotbah, ia berkata, jemaat yang dewasa bukan yang dipimpin oleh orang sempurna, tapi yang bisa tetap berdiri meski pemimpinnya jatuh. Sekolah minggu kembali diadakan, pelayanan remaja kembali bergairah, dan komunitas sosial gereja mulai menyalurkan bantuan ke panti-panti, penjara, dan rumah pemulihan. Salah satu tempat yang mereka kunjungi adalah penjara tempat Daniel pernah ditahan. Mereka membawa makanan dan firman. Beberapa napi menangis saat mendengar kisah Daniel. Kalau orang seperti dia bisa bertobat, mungkin aku juga bisa, ucap salah satu dari mereka. Di rumah Clara,
Foto almarhumah kini berdiri berdampingan dengan secarik kertas dari surat Daniel yang telah dibingkai. Ibunya berkata, "Kami tidak mengampuni karena dia layak, tapi karena kami butuh bebas dari luka itu." Mereka masih berduka, tapi tidak lagi dikuasai kebencian. Mereka membiarkan keadilan Tuhan berjalan, dan membuka hati bagi kasih yang memulihkan. Buku kumpulan surat Daniel, surat dari seorang jatuh, kini dibaca oleh banyak orang, dari pemimpin gereja sampai narapidana. Buku itu menjadi alat introspeksi, peringatan, dan pengingat bahwa pelayanan tanpa pertobatan hanyalah pertunjukan tanpa nyawa. Banyak pendeta muda menjadikan buku itu sebagai bahan renungan tahunan, agar mereka tak terjebak dalam kesombongan rohani. Gereja Betani pun mengadakan peringatan tahunan yang disebut Hari Pengakuan dan Pengampunan. Bukan untuk meratapi kesalahan, tapi untuk memberi ruang bagi jemaat menyadari bahwa tak ada pelayanan tanpa kejujuran. Hari itu diisi dengan doa, kesaksian, dan saling minta maaf antar jemaat. Sebuah budaya baru lahir, budaya rendah hati dan saling menjaga agar tak seorang pun jatuh tanpa tangan yang menolong. Kisah Daniel menutup bab hidupnya dengan hukuman, tapi membuka lembar baru di hati banyak orang dengan pengharapan. Ia mati sebagai terdakwa dunia, tapi hidup sebagai pengingat bagi gereja sepanjang zaman. Dalam kematiannya, ada kehidupan. Dalam kehancurannya, ada pelajaran. Dalam kejatuhannya, ada kasih yang masih tetap tersedia dari Tuhan. Karena begitulah cara Tuhan bekerja. Ia tidak membenarkan dosa, tapi ia sanggup memakai bahkan kejatuhan yang paling memalukan untuk menyatakan kasih dan keadilannya. Dan bagi mereka yang mau bertobat, sekalipun di ujung maut, pintu pengampunan belum tertutup.